Menjebak perkataannya. Ini disangkain anak soleh ini. Padahal ya nungguin aja. tapi bener loh anak soleh itu. Karena dia ada rasa sabar. Eh, Kan kata dia gini, innallaha ma'as-sabirin. Karena sholat tarawih itu tidak harus habis isya. Waktunya habis isya sampai sebelum subuh. Maaf nih, Mas Rio sholat tarawihnya 11, saya 23. Saya tolol-tolol nggak usah haram-haramin, nggak usah nerakan-rakain. Saya tolol-tolol Mas Rio marah nggak? Tolol banget, tarawih 11, goblok buat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di channel Ruang Kopro. Bersama saya Trio Disaputro dan Saya Gus Edward Abu Bakar. Perbincangan hari ini mengenai tentang keutamaan puasa Ramadan dan sholat tarawih. Sholat tarawih. Ini deh sebelum kita membincangkan keutamaannya, Mas Trio inget nggak waktu kecil minta tanda tangan petugas? Iya tuh, dari SD sampai STM masih nggak ya? Oh enggak, SMP aja. SMP aja. Sampai SMP masih tuh. Terus SMP masih setiap tarawih bawa buku. bawa buku bukan tarawih. Ya tarawih dulu, tapi udah disiapin. Kurang ajar juga nih. Jadi menjebak perkataannya. Jadi kan suruh minta tangan nih. Iya. Siapa imamnya? Iya. Siapa yang kultum ya? Oh iya benar. Terus apa namanya? Apa? Ya begitu doang ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi dan lucunya itu setiap selesai kita langsung berebut tuh. Duduk tanda tangan. Kalau namanya bocah mager ya, bocah mager. Terakhir juga yang penting dapat tanda tangan. Duduk aja dulu. Iya. Jadi disangkain anak soleh ini. Padahal ya nungguin aja. Tapi bener loh anak soleh itu. Karena dia ada rasa sabar. Kan kata dia gini, innallaha ma'as-sabirin. Kalau mau deketin Allah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Cakep tuh Mas Trio dia sebenarnya. Itu siapa? Sampean. Iya, padahal sebenarnya belum Salah ngomong. belum sabarnya. Cuman nimbulin mager aja. Ngalah aja ya. Iya, malas temen gue empet-empetan gitu. Terus yang kedua, perang sarung. Perang sarung. Perang sarung nih. Bentol ya kan. Itu kena sahabat Biru. Kan selain perang sarung itu ada yang dibikin pecut. Tes ya kan. Iya. Ada yang diikat dibonggolin. Ada yang kurang ajar, bonggolnya dikasih batu. Lah, itu kalau kena jidat. Dulu kita dikumpulin di rumah RW gara-gara perang sarung. Jadi ngomongin perang sarung dah tuh kan. Terus kita flashback dulu lah, selain keutamaan puasa di bulan Ramadan dan tarawih. Iya. Main petasan. Kira-kira main nggak? Main. Pokoknya kenakalan yang umum tuh saya mainin semua. Seru ya? Seru. Ada petasan tuh yang gede buat bunyinya teko. Pernah tahu? Petasan teko. Sebutannya petasan teko, padahal mah bentuknya gede doang, nggak bentuk teko. Dulu saya petasan teko aneh gimana? Singkat cerita, saya penasaran. Jadi gini, saya nggak lanjutin nih pemirsa. Saya kalau nyatet minta tanda tangan imam, kultum enggak pernah ngerasain dari SD, nggak pernah. Terus lo mau ngapain itu? Kan pesantren. Oh pesantren. Jadi di pesantren lebih ketat. Bagaimana mau minta tanda tangan? Dan setiap ngajinya nih luar biasa Mas Trio. Kita flashback dikit ya. Iya. Berbagi pengalaman. Habis subuh kita ngaji kitab. Terus habis zuhur ngaji. Nah, habis pagi habis subuh ngaji, habis ngaji sholat duha. Kelar jam 10 dah. Berarti kalau pesantren mah Arab gundul mah apa lah ya? Nah, iya, Arab yang gak punya peci. Bukan Arab yang gak punya rambut, bukan. Arab yang gak punya peci bahasanya. Terus habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib santai dah. Karena kan habis buka puasa. Yeah. Terus habis isya ngaji lagi. Lah tengah malam kita ngaji jam 10-an.
Habisnya ngaji tuh kelar jam 9. Nah mulai lagi ntar jam 10 atau jam 11. Itu di absen nggak? Bukan di absen lagi, mending kalau di absen si A si B lah dicariin kamar-kamar. Yang nyariin gua pecutan. Nggak kagak bisa ngumpet berarti Nggak ya. bisa, makanya saya bilang lebih ketat, lebih kalau tantangan doang mah bisa bohong dah. Iya. Ya bisa nggak bisa, ada mamang nih, ada mamang mah tantangan dah. Emang apa lo lupa kemarin ya kan begitu. Iya. Nah itu kalau di pesantren sebutnya pasaran. Jadi ngaji beberapa kitab kita selama sebulan kita habisin, maksudnya kita khatamin, jadi pasaran. Mungkin yang pernah pesantren juga paham, walaupun berbeda pesantren tapi kebiasaan ada yang sama Pasti. Nah kalau berbicara keutamaan daripada puasa Ramadan dan sholat tarawih, Nabi bersabda nih, An Abi Hurairah An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala, boleh mengharap pahala Mas Rio, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi bangun tengah malam tuh sholat tengah malam itu adalah termasuk sholat tarawih. Bangun Tengah malam. Kenapa? Karena sholat tarawih itu tidak harus habis isya. Waktunya habis isya sampai sebelum subuh. Nah ada sholat witir ya. Kalau sholat witir selain bulan puasa boleh dilakuin. Para kaum qiyamul lail yang sering bangun di tengah malam pasti tahu sholat witir. Nah kalau sholat tarawih itu bisa dilakuin jam 12 malam boleh. Karena waktunya panjang kayak isya Mas Trio. Kayak isya panjang. Nah itu sholat tarawih itu jadi dilakukan adalah ada yang 23 ada yang 11. Iya enggak? Kalau 23 ajarannya siapa? Yang 11 ajaran siapa? Dua-duanya ajaran Nabi. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan gini, "Oh, saya mah enggak 23, saya mah 11." Mangga. Ada yang bilang, "Oh, saya mah 11 enggak ah, dikitan, saya mah 23." Silakan. Jadi intinya pakai aja salah satunya. Ada yang enggak boleh, Gus? Apa tuh? Yang enggak tarawih. Itu maksud saya. Ada apa namanya, lemparan saya luar biasa, Mas Tri langsung ngambil. Jadi intinya agama itu bukan diperdebatkan. Kalau ada kekurangan ya kita belajar, sama-sama belajar, bukannya menyalahkan. Yang kedua kalau ada kelebihan yang ngajarin lah, tapi jangan semena-mena. Maaf nih, Mas Rio sholat tarawihnya 11, saya 23. Saya tolol-tolol, nggak usah haram-haramin, nggak usah neraka-nerakain. Saya tolol-tolol Mas Rio marah nggak? Tolol banget, tarawih 11, goblok banget. Ayo. Tapi itu ngomongnya ke dari dalam hati, mendingan berantem aja. Iya. Ya kan? Tapi kalau begini, Mas Rio sholat tarawihnya berapa? 11 saya. Oh, saya 23. Ya udah. Damai, ya enggak? Iya. Daripada meributkan 11, 22, 11, 23. Saya juga melakukan dua-duanya, Mas Rio. Contoh, saya kan misalkan diundang tugas tarawih, imam atau kultum tarawih atau selain itu banyaklah di bulan puasa ini banyak jadwal yang kegiatan di Ramadan. Saya kadang-kadang ada yang request, Ustaz, sholat tarawihnya mau mikir 11 deh. Oke, siap. Ustaz, 23 di sini. Oke. Karena apa? Dua-duanya diajarin Nabi. Kalau itu kan berarti kan Gus ada permintaan sebagai imam. Oh, kalau di masjid ini 11, masjid ini 23. Itu. Nah, saya juga kan karena saya jadi makmum, terkadang di rumah 23, terkadang di kantor ada yang 11. Jadi saya juga mengamalkan dua-duanya. Simple. Jadi kalau ada orang yang melakukan 23 nih, berjamaah di masjid A gitu ya, di masjid A ternyata 11. Jangan nyinyir, kalau memang ngelakuin 23 mundur. Mundur maksudnya bukan mundur dari masjid, mundur bikin sholat sendiri, tambahin. Misalkan cuma 8 tuh ya, cuma 8 rakaat kan tarawihnya, sholat witir kan 3 jadi 11. Nah, wah enggak sampai 23 nih, mundur sholat tarawih lagi. Maksudnya ditambah-tambahin sampai jumlahnya 23 sama witir. Enak kan? Enak. Daripada nyinyir, saya ada pesantren orang tua nih. Jadi ada di depan pesantren saya tukang martabak. Tukang martabak. Tukang martabak itu beda pahaman, bukan beda aliran. Saya nggak mau ngomong beda aliran.
beda pemahaman. Dia 11 Mas Trio. Kita nih di pesantren 23. Nah, dia sholat tarawih pasti di kita dan rajin Mas Trio sholat tarawih. Ketika dia sholat tarawih dia dan witir hanya 11, kita 23 yang nerus, kita kan nerus. Dia mundur, sholat witir dan kelar udah dagang lagi. Enak kan? Daripada diributin. Saya tahu kenapa dia mengambil yang tarawih sholatnya 11. Karena takut dagangannya ada yang beli, dia kagak ada yang jualin. Takut gerobak ada yang dorong. Itu dia, makanya yang cepet aja. Intinya banyak lah amalan-amalan di Ramadan ini. Kalau saran saya sih, ayo kita fastabiqul khairat. Kita beramal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, kita banyakin ngaji. Wah, itu. Jangan ngaji di YouTube, di medsos doang, tapi samperin ustaz-ustaz kita buat belajar. Kalau ada di masjid atau di mana pengajian, belajar di sana. Jangan di HP aja. Jangan di HP aja. Terus yang saya pesan lagi, kalau kita punya anak nggak keluar-keluar, jangan girang. Nggak keluar-keluar mana tuh? Maksudnya tidak maksiat. Oh, iya. Jangan girang. Takutnya apa? Dia kan sekarang kan Zaman teknologi sudah masuk ke kamar. Iya. Lihat dia main HP-nya, gunakannya apa? Takutnya dia rekam videonya, melihat video-video yang tidak baik. Itu. Dari kita, mohon maaf lahir dan batin. Kita lanjutkan video yang selanjutnya. Bantu dukung, like, subscribe, and share. pencet loncengnya rentong gitu Jadi ya. ntar kalau kita bikin video lagi udah ada notifikasi. Gus Edward sama Trio bikin video nih. Gitu. Oke, pokoknya saya I love you dengan kalian. Pokoknya pasti kalian setia dengan kami. Kami akan terus berjuang dan berkarya lebih baik. Terima kasih dari saya, Gus Edward Abu Bakar. Trio Di Saputro. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.